Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, dalam menghayati iman kita menyebut Sang Pencipta sebagai Bapa. Dengan demikian, mau menyatakan bahwa saudara seiman adalah saudara kita, di mana mereka mengalami keterpurukan, kejatuhan. Kita punya kemampuan dan juga memiliki kesempatan untuk menjadi tanda dan kasih Allah dengan menolong mereka. Jika Tuhan memberikan kemampuan dan kapasitas kepada kita, tolonglah, karena mereka saudara kita. Dan jika mereka menjadi bertobat dan mengenal Allah lebih baik dari kita, jangan kita lantas menjadi cemburu. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan orang meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah kita adalah kasih, Allah kita adalah penyayang. Ia tidak akan pernah membiarkan satu umatnya tersesat karena dosa, karena menjauh daripadanya. Tuhan mengendaki masing-masing dari makhluk ciptaannya diselamatkan dalam kemuliaannya. Ada cerita yang sangat menarik di dalam bacaan pertama pada hari ini. Dari kitab Nabi Yunus, kita mendengarkan kisah bagaimana Yunus begitu kecewa karena Allah tidak jadi menghukum bangsa Niniwe. Meskipun sebenarnya masuk akal, mereka tidak jadi dihukum karena mereka bertobat. Bahkan mereka melakukan tindakan yang nyata, berpuasa, mengajak seluruh rakyatnya untuk bertobat dan berseru kepada Tuhan agar amarah Tuhan tidak jadi ditimpakan pada bangsa mereka. Jika Anda, saya, atau kita semua ditugaskan untuk melayani, ditugaskan untuk mewartakan, ketika kita dipercaya oleh Allah untuk menolong karena kemampuan kita, menolong sesama kita yang sedang jauh daripadanya, sehingga ia bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan ia mendapatkan berkat yang lebih melimpah. Mengapa Anda, saya, serta kita semua menjadi cemburu? Bukankah Allah kita Maha Pengampun? Biarkanlah, kalau Allah menghendaki untuk mengampuni, itulah hak Allah. Kita umatnya hanyalah sarananya. Bukankah kita mestinya bersyukur karena karya dan pelayanan di dalam nama Tuhan yang kita kerjakan berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita di dalam menyerukan pertobatan, mewartakan keselamatan, kita hanya ingin menguasai orang-orang yang kita tolong, supaya mereka berterima kasih kepada kita, supaya kita bisa mengatur mereka? Allah tidak menghendaki hal yang demikian. Mengenai pertobatan orang, itu adalah urusan pribadi tersebut. Dan mengenai relasi mereka dengan Allah di surga, itu juga urusan Tuhan yang adalah kasih. Setiap orang berhak mendapatkan hal yang sama di hadapan Allah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki serta berjalan di dalam rencana yang Allah kehendaki.
Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah kita adalah Bapa. Dan semua orang beriman menyebut Allah kita adalah Bapa. Mau menyatakan ketika kita menyebut Allah kita Bapa, kita mengakui bahwa orang beriman adalah saudara-saudari kita. Lantas mengapa ketika saudara-saudari kita jatuh, justru kita menghendaki mereka yang bersalah, mereka yang melakukan perbuatan tidak baik di hadapan Allah, dihukum oleh Allah? Bukankah lebih baik kita menunjukkan kesalahannya, mendampingi dan menyelamatkannya, sehingga ia benar-benar merasakan kasih Allah yang begitu maha rahim? Bukan justru sebaliknya kita menjadi pengadil, justru kita diajak untuk menolong. Kita diajak untuk mengajak semua orang agar berdamai dengan Allah. Percuma Anda dan saya serta kita semua setiap saat berdoa Bapa kami, tetapi kita tidak pernah menganggap sesama kita sebagai saudara. Padahal kita memiliki kemampuan untuk menolong, tetapi kita merasa bahwa kita tidak mengenal saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Beranikah kita sebagai orang beriman mewartakan pertobatan bukan karena ingin menguasai atau ingin mengendalikan orang-orang yang kita sukai, tetapi beranikah kita mewartakan sukacita Allah karena kita ingin masing-masing orang beriman senantiasa hidup di dalam kedamaian dan terbebas dari kuasa kegelapan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Hidup dan mati Tuhanlah yang menghendaki dan memiliki haknya. Kita manusia hendaknya di dalam persiaran hidup senantiasa mewartakan kasih Allah dan menyerukan pertobatan. Jika orang yang bersalah dan bertobat karena seruan kita dan mendapatkan berkat yang melimpah, mengapa kita mempertanyakan keadilan kepada Tuhan? Bukankah mereka yang memperbaiki, mereka lebih banyak belajar dari pengalamannya untuk bertindak sebagai orang beriman yang lebih baik di hadapan Allah kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.